Oke, shalom untuk kita semua. Shalom. Shalom. Shalom Sisi, shalom Gio, shalom Nina. Shalom untuk kita semua. Damai sejahtera di hati kita ya. Puji Tuhan, Shalom. kita siapkan hati. Shalom. Shalom, ya Ce, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita semua baik. Semua dalam kasih Tuhan, semua dalam kemurahan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita mulai, kita siapkan hati dan pikiran, kita mau masuk hadirat Tuhan. Mari kita, apapun, meski Cindy juga dalam perjalanan, puji Tuhan masih bisa mengikuti ibadah dan yang lain, dan kita semua, mari kita tetap fokus, sekalipun di kanan kiri atau di sekitaran kita, tidak mendukung pun, tapi kalau kita tetap hati kita terpaut kepada Tuhan, maka hadirat Tuhan mencengkeram dan memenuhi hidup kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang bersama-sama Tuhan, membawa hati dan segenap pikiran kami Tuhan. Kami mau fokus, kami mau menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu jamahan-Mu ya Roh Kudus. Kami rindu lawatan-Mu ya Allah kami yang hidup. Kami merindukan ya Bapa, Engkau dan kami satu. Aku di dalam Engkau dan Engkau di dalamku, kata firman-Mu, yang artinya menyatu. Biarlah belas kasihan-Mu atas kami semua ya Bapa. Urapi kami, lawat kami. Kami mau beribadah. Kami mau memuji Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau tolong kami, Engkau mampukan kami. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu kami berserah. Dan bersama-Mu kami bersekutu Tuhan. Engkau tolong hamba-Mu. Engkau tolong hati ini ya Bapa. Engkau tolong hatiku ya Yesus. Engkau pegang, Engkau kendalikan hati dan pikiran hamba ya Yesus. Tuhan kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau memujikan. Terima kasih untuk lirik ini Tuhan. Terima kasih untuk perpaduan dari pujian ini. Terima kasih Engkau berikan hikmat. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengawali ibadah ini. Haleluya. Amin. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwa kita semua merindukan Tuhan. Biarlah kita memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman, sehingga kita berlari datang untuk memandang wajah Tuhan, mencari hadirat-Nya. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Sangatlah haus jiwaku, datang memandang wajah-Mu seperti rusa, seperti rusa merindukan sungai yang mengalir,
demikian jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku, sangatlah haus jiwaku, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu. Haleluya. Sekalipun dagingku dan hatiku hatinya gunung bagianku, tetaplah Allah selama. Rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwa kami ya Bapa. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku, sangatlah haus jiwaku, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama. Sekali lagi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, yes, Lord. Gunung batu dan tetaplah lama. Bapak, terima kasih. Sekalipun daging kami dan hati kami lenyap, habis tak tersisa, Engkau tetap gunung batu dan bagian kami. Engkau tetaplah Allah bagi kami untuk selama-lamanya. Kami bersyukur ya Bapak. Betapa kami bangga kami memiliki Engkau, Allah yang hidup. Engkau yang tidak pernah tidak peduli ya Bapak. Bahkan melebihi siapapun yang mengasihi kami, Engkau selalu peduli. Engkau selalu menyertai langkah kami. Engkau mengasihi kami lebih dari apapun ya Bapak. Kami bersyukur untuk cinta-Mu.
Kami bersyukur untuk karya-Mu yang besar yang Kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur betapa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau harta kami, Engkau kekayaan bagi kami. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan. Oleh sebab itu genggam hidup kami, sehingga kami tidak pernah terlepas oleh alasan apapun. Semakin hari kami semakin kuat dan semakin tangguh di dalam Engkau. Semakin hari semakin percaya dan memahami hati-Mu ya Bapa. Taruh hati-Mu dalam hati kami, taruh pikiran-Mu dalam setiap pikiran kami ya Bapa, ya Allah kami yang hidup. Biarlah kasih karunia-Mu yang penuh dalam hidup kami mengalir, memenuhi orang-orang di sekitar kami. Nyatakan itu atas kami semua ya Bapa. Kami mau bersyukur. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetap Dia Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas cinta Tuhan yang megah yang Tuhan berikan bagi kita semua. Mari semua, tidak ada yang terdiam, kita semua mengucap syukur bersama-sama. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau sangat luar biasa ya Bapa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau satu-satunya Allah kami. Engkau satu-satunya Raja kami. Yang layak kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Hanya Engkau ya Allah kami yang hidup. Hanya Engkau satu-satunya. Biarlah segenap hati kami selalu memuji-muji Engkau. Selalu mengindahkan apa yang Kau perkatakan bagi kami. Sehingga kami mau melakukan. Terima kasih, kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur. Walaupun dalam keadaan tersulit dalam hidup kami. Ketika kami tidak tahu kenapa kami mengucap syukur. Biarlah kiranya mulut kami, jiwa kami tetap bersyukur, mengucap syukur. Karena Engkau menyertai langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua keadaan, kami bersyukur untuk semua tantangan, kami bersyukur untuk semua ujian. Semua ini mendatangkan kebaikan. Karena kuasa-Mu terlebih besar dari apapun. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Mari kita semua menyadari kesempatan yang ada di depan kita terbatas adanya. Mari ketika waktu Tuhan berikan buat kita untuk melayani Dia, kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan ada di antara kita menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan beri.
Kita harus menjadi berkat untuk semua orang yang mengenal kita. Terlebih orang-orang yang terdekat dengan kita. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakai hidupku. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari bersama-sama, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lebih semangat lagi dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Mumpung ada kesempatan, mumpung masih ada waktu yang Tuhan percayakan untuk kita lalui. Mari kita bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan gak harus seperti saya di depan yang mimpin
pujian yang berkhotbah, menjadi pelayan Tuhan dimanapun kita bisa, termasuk di pekerjaan, misalnya sebagai guru bisa mengajarkan tentang akhlak kebaikan, tentang hidup yang benar, kita menyisipkan di tengah-tengah kita mengajar, itu kita jadi berkat. Kita sebagai istri, kita sebagai mama, sebagai orang tua, kita sebagai menantu, sebagai anak, itu bisa menjadi berkat, itu ladang pelayanan kita. Mari kita kerjakan dalam hidup kita dengan sebaik-baiknya. Karena ketika suatu hari nanti, ketika kita sudah tua, ketika kita tidak bisa berlari lagi, ketika pergerakan tubuh kita mulai melambat, tidak ada penyesalan dalam hidup kita, kita sudah menjadi berkat. Itulah kerinduan kita di hati kita semua, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Sekali lagi, kita dengan sungguh-sungguh, biarlah ini menjadi iman dan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Kami mau ya Bapa, selagi Ririn masih kuat. Bila saatnya nanti Ririn tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup kami, aku diganti nama masing-masing. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi Ririn masih kuat, bila saatnya nanti Ririn tak berdaya lagi, hidup Ririn sudah jadi berkat. Sebut nama masing-masing. Hidup Ririn sudah jadi berkat. Bersama-sama. Hidup Ririn sudah jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini. Hidup ini sudah jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meteraikan setiap kalimat ini di dalam loh hati kami. Merema menjadi kekuatan bagi kami. Bahwa kami menyadari hidup ini adalah kesempatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita persiapkan hati dan pikiran. Kita mau menyambut firman Tuhan. CNG berdoa untuk firman Tuhan sebelum kita pujikan pujian selanjutnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Jesus, thank you Lord. Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk berkumpul bersama, untuk akan merenungkan seperti tanah yang subur pada hati kami Tuhan, sehingga amin. hati kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan, dan juga gembala yang Kau pakai Tuhan Yesus untuk mengabarkan berita Tuhan, Kau pakai Tuhan, sehingga apa yang keluar dari kamu boleh itu benar-benar adalah isi hati Tuhan. Maka
pakai juga Tuhan pelayanan mereka Amin. Tuhan, sehingga pelayanan mereka Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa yang Ya dimenangkan. Yesus. Nama Yesus kami mengucap Amin. syukur, serahkan ibadah kami ini dalam tangan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Mari kita pujikan bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Dengan segenap hati, dengan rasa percaya kita bahwa setiap kalimat ini benar-benar kita imani, kita percayai sama-sama. Tidak sedikit pun ragu. Karena kuasanya Tuhan sangat sempurna. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari bersama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, kami yakin Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin, haleluya. Kami percaya Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau mengubah. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Haleluya. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Mujizatmu disediakan bagiku, bagi kami, bagi aku, bagi kami, bagi anak-anakmu yang percaya. Engkau akan mengangkat kami dan memulihkan kami pada waktumu nanti ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizatmu nyata. Engkau ada bersama kami, orang-orang yang remuk hati, yang hancur jiwanya. Engkau menyediakan semua yang kami butuhkan Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal Engkau berikan bagi kami. Dan segala kebaikan-Mu berlimpah-limpah atas hidup kami. Dan semua yang tidak pernah terucap dari bibir kami, yang tidak pernah kami dengar dan tidak pernah kami lihat, itu yang Engkau sediakan bagi kami. Anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, ya Allah, kami yang hidup. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan segenap hidup kami, menyerahkan pergumulan kami, menyerahkan Tuhan apa yang terjadi hanya di dalam tangan-Mu yang hebat. Haleluya. Amin. Diberikan ada beberapa menit waktu untuk siapa yang rindu untuk bersaksi. Kita berikan tempat untuk siapa dari jemaat yang rindu untuk bersaksi atau menceritakan kebaikan Tuhan. Adik, Cerina, Mama Nina, Mama Elia masih dalam perjalanan, Mama Sisi, Mama Kio, CNG ada yang mau bersaksi? Oke, sedikit saya mau bersaksi bahwa Tuhan luar biasa dalam hidup saya, di mana tidak habis-habisnya keluarga saya merecoki hidup saya. Sally saksi di mana tadi malam sampai pagi ini saya betul-betul mengalami ada rasa sesak dalam dada saya. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Dari sepanjang malam ini sampai pagi ini, luar biasa Tuhan menolong hidup saya untuk menghadapi keluarga besar saya. Puji Tuhan, kita berdoa terus supaya keluarga besar saya menutup pintu gerbang depan, tidak mengizinkan mereka masuk ke tempat di mana saya sekarang berada. Kiranya Tuhan memasang tembok yang besar sehingga mereka tidak bisa melaluinya untuk nyampe ke sini. Dan sekarang masa pencarian. Mari dukung dalam doa. Bersama-sama berdoa untuk kami di sini. Bahwa mereka semakin dekat ke sini. Dan puji Tuhan, saya percaya keadaan ini baik adanya. Keadaan ini memacu saya beserta dengan Pak Gembala kita untuk benar-benar hanya Tuhan satu-satunya yang bisa kita andalkan. Tuhan satu-satunya yang bisa kita berpegang. Dan nanti kalau semuanya berlalu, saya ceritakan semuanya. Semua baik, kata firman Tuhan. Dan saya mengajak kita semua
Apapun yang terjadi di depan mata kita, Tuhan mengizinkan mata kita melihat. Dengan mata iman kita percaya bahwa semua ini baik. Mari kita belajar bagaimana tetap menjadi berkat. Bagaimana tetap berkata-kata yang benar-benar, sekalipun telinga kita, hati kita mendengar yang sakit sekali, tapi mulut kita selalu mengeluarkan yang manis. Dan saya mengajak kita semua untuk belajar, mengerti 9 buah roh itu ada di dalam diri kita anak-anak Tuhan. Pada waktunya saya rindu untuk kita mengupas satu persatu tentang ayat firman ini. Dan saya rindu 9 buah roh ada di dalam diri kita semua. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Saya mengalami masa peleburan hari-hari ini. Dan saya bersyukur. Kita mengucap syukur bukan hanya ketika kita dalam keadaan berkelimpahan, kita baik secara segala hal atau apapun. Justru di dalam keadaan seperti sekarang ini, saya membawa daging saya untuk mengucap syukur. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang benar-benar nyata. Tuhan yang ada. Tuhan yang ajaib. Beberapa kali saya diluputkan dari mereka semua. Mencari untuk menyakiti saya. Tapi berada di lantai yang sama, di food court waktu itu. Di Mall Cito, di Surabaya paling selatan. Tuhan menutup mata mereka semua tidak melihat saya. Itu bukti Tuhan menyertai hidup saya. Dan ini kesaksian dari saya. Tuhan memberkati. Ini boleh di sampingku. Mereka ikut mereka. Shalom. Selamat pagi. Shalom. Haleluya. Ya, yang sudah menyambut shalom saya berarti sudah menerima shalom dari Tuhan. Ya, senang bisa bertemu jemaat kembali pagi hari ini. Satu malam sudah kita lewati bersama. Ya, saya berharap tadi malam jemaat Tuhan tidur yang nyenyak, bahkan mungkin ada yang mimpi yang indah tentunya ya. Baik, hari ini saya akan menyampaikan buat kita belajar bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Ini sangat penting sekali. Mengapa? Karena ini merupakan satu berita, bukan hoax, tapi ini berita fakta. Oleh karena itu di Alkitab mencatat apa yang saya tulis ini. Ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini masih ada, yaitu nabi-nabi palsu. Apa jemaat Tuhan? Nabi palsu. Nabi-nabi palsu. Kalau bahasa Indonesianya pembicara, pengkhotbah, pendeta yang mengatasnamakan Tuhan dan firman Tuhan tapi palsu. Wah, ini dia. Sekalipun mengatasnamakan Tuhan atau menyampaikan firman Tuhan, Alkitab berkata nabi palsu. Kalau palsu, lawan katanya apa? Asli. Oke, good. 100 poin untuk Anda. Poin itu nilai ya.
bukan HB ya. Tersenyum mama muda yang sudah mendapat HB dia. Nah, apa itu? Oh, Mama Ele yang Nah, Halo. Halo. Iyo. Iya. masih ada. Oke, kita lanjut. Sekalipun mengatasnamakan Tuhan dan firman Tuhan, Alkitab mencatat nabi palsu. Loh, bagaimana cara membedakannya? Nah, ini dia. Lawan kata palsu berarti asli, original. Ya toh? Original. Nah, kalau berbicara tentang palsu, berarti apa jemaat Tuhan? Persamaan-persamaannya apa itu? Kalau palsu itu? Tidak original. Bukannya original. KW. KW. Terus apa lagi? Ya, KW. Apa lagi? Tidak asli. Tidak asli. Iya, palsu ya, tidak asli. KW, tiruan. Ya kan, tiruan kan? Tiruan atau imitasi kan? Nah, terus kemudian apa lagi kalau palsu? Palsu arti? Diplakan, Pak. Bagaimana? Diplakan, bukan asli. Kopian. Atau bagaimana? Belakang. Kopian, Pak. Diplakan. Kurang jelas saya dengar. Mungkin di sini dia. Bagaimana? Ulang. Ulang, Cerina. Kopian atau diplakan. Ya, ciblakan. Ya kan, ciplakan. Ya, ciplaan ya. Itu kemudian apalagi? Itu secara benda. Tapi kalau secara pribadi ya kan atau personal itu penuh kepura-puraan. Palsu itu penuh kebohongan. Palsu itu penuh kelicikan. Nah, itu. Kalau segi personality, ya kepribadian. Tadi itu kan kita bicara tentang benda, tiruan, imitasi, ya kan? KW. Tapi kalau untuk manusia enggak mungkin KW. Masa Mama Nina KW? Manusia KW kan enggak mungkin, manusia ya manusia. Emang ada manusia KW? Enggak ada kan? Masa mama siapa ini? Gio, masa dia apa? Imitasi? Asli loh Mama Gio ini. Asli, perempuan tulen. Ya, enggak imitasi kan Mama Gio? Tanya dulu lah. Oke. Nah, kalau untuk personality, pribadi itu adalah kepura-puraan, kebohongan, ya kan? Lalu kemudian penuh rekayasa, manipulasi, kebohongan, apalagi tadi saya bilang kelicikan, kejahatan. Nah, ini nabi palsu.
Nabi saya katakan tadi adalah seorang yang memberitakan firman Tuhan. Satu, catat ya. Nabi itu seorang yang memberitakan firman Tuhan juga. Yang dipilih. Saya pakai firman Tuhan, perkataan Tuhan ya. Tapi ini yang palsu punya. Nah, kalau bahasa sekarang ya pendeta palsu lah. Hamba Tuhan palsu gitu aja deh. Biar lebih mengerti ya. Nah, dia mengatasnamakan Tuhan. Tapi ini palsu. Tidak ori. Penuh kepura-puraan, kebohongan, kelicikan ya. Lalu Nabi ini seorang yang ini ya pemuka agama. Tentunya pemuka agama ya. Ini nabi, tokoh agama atau kaum rohaniwan termasuk di sini, boleh dicatat untuk menambah pengetahuan. Mengapa kita perlu belajar tentang waspadalah terhadap nabi palsu. Nabi ini juga yang ketiga, dia tugasnya sering satu. Ini tugasnya. Bernubuat. Bernubuat itu begini. Halo Seli, mau akan memiliki perusahaan 7 selama 2. Ternyata 2 tahun ke depan perusahaan Seli jadi. Nah, itu nabi benar. Dia bernubuat benar. Persa kita itu meramal seperti itulah, ya. Tapi ada berkata mengatas Tuhan berbicara kepada mama muda, yaitu Mama Sisi. 3 hari lagi Mama Sisi akan punya anak lagi. Wah, enggak betul itu. Atau Mama Sisi akan 2. Ini enggak jadi, berarti nabi palsu. Mengatasnamakan Tuhan. Apa? Supaya Mama Sisi terhibur, terus kemudian telinganya enak mendengar. Wih enak yo. Pendeta itu loh bilang saya 2 akan punya pabrik. Wow, terasa enak. Sedangkan misal Mama Sisi, Tuhan bilang, relakan dirimu untuk dilukai sama suamimu. Tenang, pasti Tuhan akan memampukanmu. Nggak enak kan? Wah, pendeta ini Beni Susilo Partogia Soloan Tampu Bolon, orang Batak itu. Dia menyampaikan kabar yang nggak enak. Wah, pergilah aku ke pendeta si A itu. Karena kalau dia khotbah atau dia menyampaikan, meramalkan sesuatu, enak. Aku bakal punya pabrik 2 tahun lagi. 2 buah pabrik. Aku pindah aja deh. Nah, itu dia. Tugas seorang nabi itu bernubuat, menyampaikan kayak meramal gitu, apa yang akan terjadi. Saya menyampaikan perkataan kepada Cerina tidak sembarangan. Dan itu terjadi fakta. Ya Cerina ya. Saya aja sampai kaget. Bahkan saya bilang sama Cerina, kita lihat aja dulu. Kita akan uji, kita lihat apa yang saya sampaikan ini.
Begitu dikatakan anaknya berdoa begitu, saya kaget sekali. Lalu saya juga pernah bersaksi berbicara kepada jemaat Tuhan. Ada beberapa hal yang terjadi di antara beberapa orang dan itu benar terjadi. Untuk Akang Andreas itu udah berulang-ulang kali terjadi dalam hidupnya. 4 kali. Saya bilang jangan semua terjadi. Tidak ada yang tidak terjadi. Ada seorang lagi yang bernama Ceyeni juga, saya bilang, Tuhan ngomong begini loh C, saya bilang. Ternyata itu terjadi dalam hidupnya. Lalu istri saya melihat seseorang, ya kan, melalui penglihatan, seperti kita ini. Nah, tiba-tiba istri saya melihat wajah, misalkan, ini maaf ya, bukan C Anggi ya, tiba-tiba C Anggi, wajahnya C Anggi kayak serigala, muncungnya panjang, telinganya panjang, begitu kan, terus berbulu. Tapi wajahnya wajah C Anggi. Istri saya dapat karunia itu. Nah, itu terjadi waktu berdoa, menyembah. Haleluya, Tuhan kau baik, pas berdoa. Tapi begitu mata istri saya lihat, kok wajahnya seperti serigala gitu kan. Moncongnya panjang, berbulu dan beringas, ganas gitu kan. Padahal waktu berdoa, angkat tangan, kok bisa? Lalu di dalam penglihatan istri saya itu, C Anggi misalkan ini ya, ini bukan C Anggi, ini cerita saja C Anggi. C Anggi baik kok, oke? Tiba-tiba C Anggi berubah wujud seperti potongan-potongan bambu runcing. Padahal manusia, benar, ini terjadi. Fakta ini. Nah, potongan-potongan bambu runcing, lalu bambu runcing yang potongan-potongan tadi, berarti banyak kan? Itu ada di dalam bungkusan atau dililit sama tikar yang cantik. Nah, coba punya pengertian enggak jemaat Tuhan? Nah, saya kebetulan punya karunia itu. Saya tidak punya karunia seperti saya yang melihat begitu, kayak matanya terbuka. Kalau orang bilang indera keenam. Kalau dalam firman Tuhan enggak indera keenam, karunia penglihatan. Ada itu ya. Nanti suatu saat saya akan sampaikan karunia-karunia roh. Itu Tuhan yang memberikan. Nah, akhirnya istri saya sampaikan itu, potongan-potongan yang tertutup sama tikar cantik itu, kan ini bingung mau mengartikannya kan, kecuali orang-orang khusus yang punya karunia itu. Lalu potongan bambu itu, tikarnya itu terbuka, dan potongan bambu itu memanah setiap orang. Memanah, tahu ya? Tertancap ke setiap orang yang hadir di persekutuan itu, di dalam penglihatan itu. Dipanah, set sama, kan C Anggi tadi potongan bambu. Nah, itu potongan-potongan bambu itu memanah setiap orang yang ibadah. Kok C Anggi sedang memanah setiap orang? Ada apa? Padahal tadi bungkusnya tikar yang cantik. Lalu istri saya bilang, sayang, ya, ini saya singkat aja. Kenapa saya bilang? Saya diceritakanlah seperti yang saya katakan tadi. Apa artinya katanya? Lalu saya bilang, artinya begini. Tikar yang cantik itu lambang, simbol dari apa? Tempat orang berbaring. Betul kan? Atau ada di sini tikar dipakai untuk ngulek? Enggak ada kan? Pakai untuk baring kan? Atau untuk nyuci kan? Enggak mungkin. Nah, untuk baring. Berarti artinya orang ke situ datang kan? Untuk menenangkan diri. Betul ya? Tidur santai, menikmati peristirahatan. Betul kan? Nah, lalu tikar itu bicara tentang penampilan. Tampilan yang terlihat indah, cantik. Namun, jangan salah.
ada potongan bambu runcing di situ. Bambu runcing memanah setiap orang. Bisa mematikan enggak? Melukai orang? Betul ya jemaat? Saya bilang, saya kaget. Masa sih? Beliau itu kan kalau berdoa keren banget kan gitu. Kalau menyembah Tuhan, tancap gas. Wah, fokus ini jemaat bisa jadi pelajaran buat jemaat nanti. Kalau ketemu nanti seperti itu, kita jadi bijak. Nah, oke. Nah, saya kaget. Saya merasa tidak mungkin. Orang itu doanya bagus. Kalau bicara itu jemaat Tuhan, kalau ngomong tentang Alkitab, waduh jangan tanya, kalah Cerina. Cerina udah hebat begitu, kalah dia. Doanya kayak Mama Nina, wow kalah. Saya sampai bilang begini, tidak mungkin beliau seperti itu. Apa sih maksudnya? Siap-siap nanti orang-orang yang ada di kumpulan ini, di gereja ini, akan diprovokatori, dihasut, dipengaruhi, bahkan banyak orang yang akan diserang, diadu. Contoh, saya akan diadu ke Cerina, saya akan diadu ke Foni, saya akan diadu ke Mama Gio, diadu satu dengan yang lain. Saya bilang, masa sih seperti itu? Tidak mungkin. Tapi itu kenyataannya sayang katanya. Itu faktanya. Selalu saya artikan begitu. Dan ternyata jemaat Tuhan, tidak lama kemudian itu terjadi. Tiba-tiba Mama Ella sakit hati dengan saya, diadu atau berpandangan buruk terhadap saya. Mama Gio pandangannya jadi jelek terhadap Mama Nina. Cek Anggi jadi negatif tentang saya karena diomongin satu dengan yang lain. Jadi kalau saya tanya ke Cerina nanti omongannya beda. Saya tanya ke Mama Nina ngomongnya beda. Pecah akhirnya jemaat Tuhan. Dan betul, gereja itu, jemaatnya saling beradu. Karena satu orang itu mengatasnamakan firman Tuhan. Tapi pecah hancur. Itu namanya the false prophet. Nabi palsu. Untrue. Tidak benar. Ini jemaat yang harus mengerti. Anda akan jadi bijak, mana yang Anda akan ikuti, Anda akan dengar. Ini serius. Sampai hati saya kaget. Ini yang dipercayakan ke kami oleh Tuhan untuk melengkapi pekerjaannya. Maka dari itu, kalau saya dapat sesuatu dan istri, kami merenung dulu. Benar enggak ya Tuhan? Ya udah sampaikan dulu ke jemaat, tapi saya akan selalu berkata ke jemaat, kita selidiki dulu, kita uji dulu. Gitu ya. Oke. Ini firman Tuhan sudah saya sampaikan ini. Nanti kita akan lihat di firman Tuhan ya. Perlu kita belajar tentang nabi palsu, false prophet. Sudah ngerti ya? Tugas seorang nabi, dia membicarakan, memperkatakan firman Tuhan. Atau dikatakan sekarang pengkhotbah. Dia juga yang menubuatkan, meramal yang akan datang. Terjadinya begini, begini, begini. Itu dia nabi. Tapi meramalkan sesuatu yang dari Tuhan. Kebenaran itu. Bukan sakara PDW. Apa itu? Sherina, sesuka hatinya. Tuhan bukan bilang begitu, tapi dia ngomong begitu. Supaya apa? Menyenangkan telinga orang. Mama Nina, jangan lakukan itu ya. Kalau Mama Nina lakukan, aku melihat
nanti Mama Nina akan terjadi, misalkan gini, penyesalan buat Mama Nina. Aku melihat Mama Nina menangis. Jangan balas tuh Mama Nina perbuatan mereka. Aku lihat Mama Nina nanti menyesal loh. Jangan ya. Enggak enak, pokoknya aku harus balas. Jangan. Misalkan, saya larang. Enggak enak kan? Tapi itu kalau kebenaran, itulah nabi yang benar. Oke? Nabi yang benar. Sekarang kita masuk lagi. Poin kedua, nabi yang benar. Nabi yang benar adalah nabi atau pembicara atau hamba Tuhan yang benar adalah hamba Tuhan yang memiliki buah kehidupan, karakter yang menjadi berkat teladan. Ingat, ini bisa dicatat atau diingat, mari ya. Hamba Tuhan yang benar, lihat teladan hidupnya, buah kehidupannya. Kalau dilihat buah kehidupannya sesuai firman Tuhan, jangan ragu sama orang itu. Ini Alkitab yang bilang. Jangan ragu. Kalaupun misalkan hamba Tuhan itu menegur untuk membangun roh kita, respon dengan baik. Ya. Saya cerita, sedikit lagi bersaksi. Waktu ada seorang perempuan mengatasnamakan Tuhan, dia khotbah di mimbar gitu kan, di belakang mimbar gitu. Dia mengatasnamakan Tuhan juga sebagai pendoa syafaat. Tahu nggak jemaat Tuhan? Istri saya ditunjuk-tunjuk, pendoanya itu emasnya dari sini, pengkhotbah itu emasnya dari sini, dari jari-jarinya ini penuh ini, emas-emas cincin-cincin ini. Di sini. Pendoa syafaat sama ini masuk ke sini. Enggak sama, itu Injilnya. Di sininya banyak emas. Lalu dia kalau khotbah tegur orang begini, dia sengaja yang di mana emasnya yang banyak itu dia tunjuk gini, saudara-saudara, untuk apa itu menunjukkan cincinnya yang banyak sama emasnya yang banyak. Lalu istri saya dituduh yang enggak. Dibilang istri saya apa waktu itu? Pokoknya semacam kayak selingkuh apa kayak gitu loh. Yang enggak baik lah, yang najis, yang main sama suami orang gitu loh. Gitu. Jadi enak aja dia nunjuk, tapi pakai emas tangannya yang banyak emas itu. Gini-gini dia. Wah, biar dilihat orang gitu. Apakah itu? Ternyata faktanya istri saya bukan. Itulah saya bilang, itu atas nama Tuhan tapi palsu. Untrue. Tidak hidup dalam kebenaran. Oke, jemaat. Kalau ada pendeta ingin memperkaya diri, tidak peduli dengan sesama, kasar, egoisnya tinggi, pokoknya dia nggak peduli dengan sesama, memperkaya diri. Sekalipun dia ngomong halus, lembut, jangan jemaat Tuhan terkecoh. Tapi kalau ada hamba Tuhan, dia mau memberi hidupnya bagi orang lain, dia menjadi berkat, jadi teladan. Sekalipun dia kelihatan miskin, tapi dia rela memberi, itu yang benar, sesuai kebenaran. Oke, jemaat Tuhan, itu pendeta benar.
Hamba Tuhan benar. Aku ikut pendeta sanalah kayak boleh. Tapi lihat hidupnya. Atau ini nabi ini bicara, ini pembicara ya. Dulu itu nabi itu dia pembicara spontan. Jadi nggak seperti gembala sekarang. Gembala sidang. Nabi itu cuma menyampaikan sebentar udah pergi gitu. Itu nabi waktu itu. Nah, lalu kalau ada pesan Tuhan lagi disampaikan gitu ya. Itu nabi. Kalau gembala kan tiap kali dibimbing. Nah, itu gembala. Bedanya di situ. Oke, mari kita lihat. Apa yang saya sudah sampaikan ada di sini. Oke. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Berarti lebih dari satu. Waspada, arti waspada itu apa? Berhati-hatilah, berjaga-jagalah. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Domba itu binatang yang lembut, halus. Seperti ya binatang domba itu selain halus, dia binatang yang suka kumpul-kumpul. Terus binatang yang ramah. Itu domba. Domba itu juga diumpamakan seperti domba yang dungu. Kalau dia jatuh ke lubang kecil aja pun dia nggak bisa keluar. Nah kalau ada seperti itu, nah ini tadi loh, nabi palsu itu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tahu nggak jemaat Tuhan serigala? Serigala yang buas tahu nggak? Dia melahap, ganas, melahap umat Tuhan, jemaat untuk kepentingannya sendiri, memperkaya diri. Halus dia, tapi untuk memanfaatkan jemaat lalu memperkaya dirinya, lalu dia jemaat Tuhan ini apa namanya? Dia bermegah-megah. Misalkan saya, akhirnya jemaat ini support saya, contoh. Tapi saya memperkaya diri, saya dengan cara halus, tapi sebenarnya saya melahap Anda. Supaya saya mendapat keuntungan buat Anda, lalu tidak lama kemudian Anda melihat saya punya tas merek yang mahal saya beli, lalu saya tidak peduli dengan orang lain, ya kan, supaya saya dilihat keren, wow, beken dan sebagainya. Itu serigala buas. Sekalipun saya kelihatan halus depan jemaat. Oke, jemaat bisa mengerti? Nah, itu saya seolah-olah seperti domba yang kayak seolah-olah dungu. Seolah-olah saya bersahabat dengan jemaat, akrab, kumpul. Tapi saya ada maksud, saya mau memanfaatkan jemaat untuk saya mendapat keuntungan, memperkaya diri. Nah, itu licik namanya. Itulah yang palsu. Itulah dikatakan serigala yang buas. Oke, apakah ada gitu? Saya lihat dengan mata saya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lihat buah hidupnya. Kalau pendeta itu rendah hati atau pembicara itu rendah hati, dia memuliakan Tuhan, dia jadi berkat, dia rela berkorban bagi orang lain, sekalipun jadi akibatnya dia miskin, itulah yang benar, yang kita tidak usah ragukan lagi. Sekalipun terlihat dia tidak seakrab seperti yang tadi itu, nabi palsu itu. Oke, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput? Tidak ada ya. Kalau anggur ditanam maka panennya anggur. Oke? Dari buahnya Anda bisa melihat. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Betul ya jemaat? Atau pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin. Dan setiap, ini dia. Oke. Ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Caranya buahnya.
lihat buah hidupnya. Baik ya jemaat Tuhan, ayat 21 kan sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukan setiap orang yang memanggil Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah ini, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah ini, pendeta melakukan banyak mujizat. Bernubuat tadi loh, meramal, tapi ramalan palsu. Mereka ngomong gitu sama Tuhan, kami kan udah bernubuat, kami kan udah melakukan mujizat, yang sakit jadi sembuh. Terus tahu bilang apa Tuhan bilang? Pada waktu itulah aku di situ Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Baik, ini akhir dari firman Tuhan hari ini. Hamba Tuhan yang seperti ini, sekalipun dia melakukan mujizat, orang sakit sembuh, dia meramalkan sesuatu, tapi karakternya, buahnya, buah kehidupan, dia tidak punya. Palsu. Tidak hidup dalam kebenaran. Untrue. Itu jemaat Tuhan. Alkitab bilang, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah pembuat kejahatan. Coba bayangkan. Sama Nabi tadi Tuhan ngomong. Sama hamba Tuhan tadi ngomong. Tuhan bicara, enyah kamu pembuat kejahatan. Itu menegur saya sebenarnya jemaat Tuhan. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak mengindahkan perkataan Tuhan, nanti ganjarannya ke saya. Jadi oleh karena itu jemaat Tuhan, lihat buahnya kami, teladannya kami. Tidak perlu, jangan tergesa-gesa untuk melontarkan yang nggak benar seperti tadi malam itu, ya. Nanti Tuhan akan berurusan dengan kami. Ini saya merenungkan. Oh iya Tuhan ya. Tahu nggak jemaat Tuhan? Artinya apa itu? Tidak semua orang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke sorga. Ke dalam kerajaan sorga. Tidak semua. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Itulah yang memasuki. Artinya apa? Seorang yang dinikmati oleh Tuhan hidupnya. Kalau hidup Anda dinikmati oleh Tuhan, hidupku dinikmati oleh Tuhan, itu yang akan masuk kerajaan sorga. Sekalipun mengatasnamakan Tuhan, tapi hidupnya nggak dinikmati oleh Tuhan, hidupnya tidak dinikmati oleh sesamanya, hidup dalam firman, dia nggak akan masuk. Sekalipun atas nama Tuhan. Karena Alkitab berkata, itu palsu. Penuh kepura-puraan. Penuh kebohongan, kelicikan untuk kepentingannya sendiri. Ini sebenarnya lebih spesifik ke saya. Anda boleh soroti saya. Tapi untuk ke jemaat, Anda bisa berjaga-jaga dan Anda bisa menilai hamba Tuhan. Menilai hamba Tuhan sesuai Alkitab. Ini hamba Tuhan yang benar atau tidak. Bukan lihat miskin atau kayanya, tapi lihatlah buah kehidupannya. Itu yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat Anda menjadi anak Tuhan yang bijak, jemaat Tuhan yang bijaksana untuk menilai sosok seseorang hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan yang benar bukan bicara miskin atau kaya, tapi buah kehidupannya. Kalau buah kehidupannya benar, Anda melihat teladan hidupnya, jalanlah bersama dia. Karena itu yang dikenan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah diajari bagaimana menjadi jemaat yang cerdas, yang bijak. Nabi Tuhan
atau hamba Tuhan yang benar itu, kata Alkitab, adalah mereka yang original, asli. Apa yang dikatakannya, apa yang disampaikannya benar-benar dari firman Tuhan. Dan itu terjadi dalam hidup jemaatmu dan juga dalam hidup hamba Tuhan itu. Itulah yang asli. Nabi yang benar dari Tuhan. Nabi yang benar untuk diikuti, diteladani. Supaya kami tidak terperdaya. Sekalipun mereka menyamar seperti domba, seolah-olah dungu, lembut, halus, bersahabat, suka berkumpul, tapi ternyata itu mempengaruhi pertumbuhan rohani yang bisa menghanyutkan kami. Untuk kami terpecah belah satu dengan yang lain. Bapa, Alkitab berkata, dari buahnya lah kami bisa menilai hamba Tuhan itu. Bukan bicara miskin atau kaya, kata firman, tapi buah kehidupannya. Itulah yang akan menjadi sorotan. Yang bisa kami bedakan. Mana dia hamba Tuhan yang menyampaikan hoax, atau pendeta yang tak benar, atau hamba Tuhan yang tidak hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, mengapa Engkau mengajarkan kami, karena ini sangat penting. Karena nabi palsu bisa menyesatkan kami. Karena nabi palsu membahayakan, yang akan mengancam pertumbuhan rohani kami. Bahkan akan bisa merusak hubungan kami satu dengan yang lainnya. Bahkan yang akan membuat rohani kami merosot. Bapa, tolong kami. Selebihnya Tuhan Kau berbicara, menyempurnakan apa yang saya sampaikan hari ini. Jemaat-Mu menjadi cerdas, menjadi bijak. Berkati mereka. Berkati firman dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Mama Nina, oh ada di luar ya? Berdoa untuk persembahan bisa? Ya. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nantinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hingga pada saat ini atas kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih juga atas firman-Mu yang selalu menguatkan kami, yang selalu mengingatkan kami Tuhan, yang selalu Tuhan memberi kami jalan kebenaran, yang selalu menuntun hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau berkati lebih-lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa khusus persembahan anak-anak-Mu Tuhan yang sudah memberi. Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda, berkati pekerjaan suami kami, bahkan yang bekerja juga Engkau berkati, yang tidak bekerja juga Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga yang sudah memberikan persepuluhan Tuhan, yalah kiranya Engkau yang memberkati segala sesuatunya kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Oke. Pengumumannya tetap ibadah kita nanti malam jam 7
bagi yang ada waktu kita bisa mendengarkan khotbah kelanjutan ya. Oke, dan puji Tuhan di ibadah yang akan datang di hari Rabu tetap setuju siang atau malam sih sebenarnya ya. Kalau malam itu sharing-sharing kita. Pak Gembala nggak ikut. Oke gitu ya. Siapa yang setuju Rabu malam? Malam. Setuju. Siapa lagi yang setuju? Biasa kalau siang nih pada mas. Cindy tidur. Cindy juga setuju. Cindy kalau siang uplek. Berapa hari lagi? Kalau malam. Aku berapa hari lagi Apa, pulang Mama dapat kerja. Sisi? Kalau malam tahu sendiri kalau udah pulang dapat kerja. Oke, handset. Ya. Tinggal pasang handset terus Ya. ditonton dilihat. Udah Ya, seperti nggak biasa ngomong kayak patung. Pakai tulisan. Seperti biasa. Seperti Cindy, tulisan. Ya kan? Oke ya. Oke, deal malam ya, hari Rabu. Mau pulang. Ya, Rabu malam. Nanti kita infokan. Bisa diubah-ubah. Diinfokan nanti. Bisa berganti-ganti. Bisa ganti-ganti kita rolling. Kayak gitu. Saya rindu untuk menyampaikan tentang 9 buah roh. Saya pengen tahu dari diri kita semuanya, mengenal diri sendiri melalui ayat yang isinya 9 buah roh itu. Ada kasih, sukacita, penguasaan diri dan sebagainya itu apakah ada di dalam diri kita? Apakah berapa persen yang sudah ada di dalam kita yang sudah kita praktekkan kayak gitu. Jadi kita dengan membahas 9 buah roh kita akan semakin mengenal diri kita. Kayak begitu ya. PR untuk kita semua membaca 9 buah roh ya. Ada di mana, Dek? Nah, yang nge-share nih, yang nge-share. Kita supaya tahu dia dari copy paste, bukan copy paste ya, copy paste atau Googling. dari Mbah Google atau itu tahu. Tahu itu ya sebenarnya, kita untuk kita semua 9 buah roh. malas catat. Gitu kok. Ya udah ya itu ya. Tentang 9 buah roh. Jadi saya rindu untuk kita mengenal diri kita sendiri. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menerima doa berkat. Kita siapkan hati kita ya. Teringat siapa? Doa syafaat. Rumah tangga, jemaat. Oke. Mari kita berdoa, Pak Gembala meminta kita untuk doa syafaat. Bapak, kembali kami datang di hadapan-Mu, kami memohonkan diri kami, perkenanan-Mu atas kami semua. Kami mau berdoa Tuhan untuk rumah tangga dari jemaat-Mu ini ya Bapak, yang mengikuti ibadah di pagi ini, siang ini, ataupun yang tadi nanti malam, ataupun yang belum ada waktu untuk beribadah. Bapak, semua yang tergabung di WeChat, di WA, semua jemaat-Mu Tuhan, bahkan yang kami kenal semua, sekalipun tidak bersama kami lagi, kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati rumah tangga dari anak-anak-Mu ini ya Bapa, sehingga keharmonisan terjadi dalam rumah tangga mereka semua ya Bapa, sehingga Engkau dimuliakan melalui para istri, melalui sikap teladan istri yang sudah Engkau pilih untuk menjadi penebus pengudusan, untuk menguduskan suami mereka Tuhan, seperti firman-Mu, istri
di dalam Tuhan, menguduskan suami yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih ya Bapa, melalui anak-anak-Mu ini Tuhan, suami mereka diselamatkan, bahkan menerima kekudusan itu. Terima kasih ya Bapa, kami minta dengan sungguh-sungguh para suami mereka ini Tuhan, suami dari jemaat-Mu mencintai istri mereka Tuhan, mencintai jemaat-Mu seperti mencintai Tuhan. Dan ketika melihat istri, mereka bisa melihat Tuhan karena terpancar kehidupan dari Tuhan yang mengalir, yang bersinar dari diri anak-Mu ini. Tuhan, Engkau tolong biarlah hati istri juga mencintai suami, menghargai, menghormati suami. Tuhan, terima kasih Engkau, Tuhan, kuduskan rumah tangga yang ada. Bahkan Bapak yang sudah dalam pemberkatan nikah ataupun yang belum, karena kami percaya istri di dalam Tuhan menguduskan suami yang belum mengenal Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, mereka kudus di dalam Engkau. Bapak, pada waktunya nanti Tuhan, Engkau antarkan kami untuk bertemu dengan jemaat-Mu. Bagi yang rindu untuk melaksanakan pemberkatan nikah, maka kami mau Tuhan, Engkau pakai untuk alat kemuliaan-Mu, kepanjangan tangan-Mu, untuk memberkati pernikahan dari jemaat-Mu. Bapak, terima kasih, berkati hubungan suami istri, berkati anak-anak dari jemaat-Mu, berkati pekerjaan suami dari jemaat-Mu, dan bahkan Engkau memberkati jemaat-Mu yang bekerja. Terima kasih Bapak, berkat kelimpahan kebaikan, kemurahan, kebajikan mengikuti jemaat-Mu seumur hidup mereka. Terima kasih ya Bapak, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, Engkau sumber jawaban. Yang mengalami masalah apapun Tuhan Engkau tolong. Terima kasih ya Bapak. Hamba berdoa juga Tuhan untuk beberapa anak-Mu yang sedang sharing dengan saya Tuhan, beberapa waktu ini dan bahkan ketika tadi beribadah mengalami kesesakan. Tuhan, Engkau tolong. Engkau datang secara pribadi kepada anak-Mu ini, Engkau menjamah dan memeluknya. Engkau menyembuhkan luka batin yang dialaminya. Engkau sadarkan, Engkau jamah suaminya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba memberkati juga Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang dirindukan Tuhan, Engkau berikan pada waktu-Mu yang ajaib. Engkau berikan Tuhan segala kerinduan, bahkan anak yang dirindukan oleh jemaat-Mu pada waktu-Mu yang tepat dan semua baik. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, terima kasih, kami memberkati bangsa Indonesia, kami memberkati Cina, dan kami memberkati bangsa-bangsa. Kami memberkati seluruh penduduk di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, pandemi ini Engkau izinkan untuk menegur kami semua. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami tetap berjuang mencari Engkau di tengah keterbatasan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Ingat aku Tuhan, para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, baik mereka sebagai gembala sidang, baik mereka sebagai yang berkarunia nabi, karunia rasul, karunia penginjil. Tuhan Yesus, aku berdoa buat mereka yang melayani pekerjaan-Mu, tolong mereka untuk menjadi berkat, menjadi pemberita-pemberita kebenaran-Mu. Tidak mudah, mereka sebagai pemberita firman harus ada teladan hidup, harus memiliki buah roh, kata Alkitab, kehidupannya harus mencerminkan karakter Yesus sekalipun belum sempurna. Tapi tetap masih ada terlihat buah kehidupannya. Bapa,
Karena tanpa teladan hidup, buah kehidupan dari hamba Tuhan itu, maka pelayanannya, apa yang dilakukannya, tidak sesuai dengan perkataannya. Kata firman-Mu itu bukan figur, itu bukan cerminan daripada seorang hamba Tuhan yang dari Tuhan, yang Tuhan inginkan. Alkitab berkata palsu. Bapa, tolong semua para hamba-hamba Tuhan, supaya mereka benar-benar bisa menjadi sorotan jemaat-Mu untuk diteladani. Sekalipun kami tidak luput dari kekurangan dan kelemahan kami, tapi minimal kami bisa menjadi berkat banyak bagi mereka yang kami layani. Terima kasih Tuhan. Ini doaku, hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Jangan sampai mereka hidup melayani karena kepentingan diri sendiri untuk memperkaya diri. Tidak mudah ya Tuhan. Tolong mereka semua para hamba-hamba-Mu. Pegang tangan mereka. Kalau mereka ada sekarang mengalami kejatuhan dalam dosa, Tuhan tangkap mereka, kembalikan ke jalan-jalan mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kami, para hamba-hamba Tuhan, tidak binasa atau Tuhan tolak pada akhirnya. Karena orang yang Engkau terima masuk dalam kerajaan sorga, ialah hamba Tuhan yang juga dinikmati oleh Tuhan. Yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan. Ini doaku. Ku naikkan kepada Bapa di surga. Aku percaya Tuhan sudah mengabulkannya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini dengan kami memohonkan berkat yang daripada Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah anugerah dari Allah Bapa di surga senantiasa yang begitu besar, tak pernah berhenti atas kita semua, dan juga cinta kasih sayang Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita, Sang kebenaran itu. Dan oleh Roh Kudus-Nya diutusnya buat kita, supaya kita dibimbingnya kepada kebenarannya, sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita semuanya. Mulai hari ini, sampai akhir kehidupan kita. Terimalah berkat dengan sukacita, dan kekuatan yang baru, semangat baru dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati jemaat Tuhan.